Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Lulu Handayani dalam Top News Rabu 1 April 2026. Berita pertama, politisi PDIP emosi dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus. Selanjutnya, pemerintah pangkas anggaran MBG jadi 5 hari dalam seminggu. Komisi 3 DPR menggelar rapat dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Asep terkait kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus. Rapat digelar di Kompleks Parlemen Jakarta pada Selasa 31 Maret 2026. Anggota Komisi 3 dari fraksi PDIP, Iwayan Sudirta, merespons kasus penyiraman air keras terhadap Andri. Ia mengatakan aksi tersebut termasuk ke dalam tindakan tidak beradab dan primitif. Ia juga mempertanyakan kasus serupa jika menimpa anak tentara. Oleh karena itu, sekali lagi, cari dan jangan pastikan orang sipil tidak terlibat. Apa iya mereka tidak membutuhkan program yang sebesar ini, orang-orang sipil tidak dilibatkan? Terima kasih. Sekali lagi, kenapa kami agak panjang lebar ngomong ini? Kami harus menyampaikan dengan keras bahwa perilaku penyiraman ini bukan hanya primitif, tapi biadab. Jadi tidak ada diksi yang bisa lebih manis daripada itu yang bisa saya sampaikan. Itu anaknya manusia. Bagaimana kalau anak tentara itu yang disiram air keras? Biadab banget ini. Maka usaha kita, tantangan kita, karena kebiadaban itu kita harus menyingsingkan lengan. Kita harus berjuang habis-habisan agar kebiadaban ini tidak terulang. Sangat primitif, menyiram air keras di depan di jalan umum. Ini kan merendahkan kecerdasan kita, seolah-olah dia kebal hukum dan tidak akan ketahuan. Jika ada sedikit rasa takut, rasa was-was, kok di jalan umum dia menyiram, padahal begitu ada CCTV. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan bahwa optimalisasi program makan bergizi gratis menjadi 5 hari dalam sepekan. Efisiensi ini bisa berpotensi menghemat anggaran hingga 20 triliun rupiah. Dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring dari Jakarta pada Selasa, Erlangga menjelaskan bahwa langkah optimalisasi tersebut dilakukan melalui penyediaan makanan segar selama 5 hari dalam seminggu. Namun kebijakan terbaru ini tidak berlaku bagi daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, serta wilayah dengan stunting tinggi. Prioritisasi dan refocusing belanja kementerian dan lembaga. Pengalihan anggaran dilakukan dari belanja yang kurang prioritas seperti perjalanan dinas, rapat, belanja non-operasional, dan kegiatan seremonial. Ini menuju belanja yang lebih produktif dan berdampak langsung kepada masyarakat, termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sumatera. Pemerintah juga terus mendorong percepatan belanja kementerian dan lembaga, serta penajaman belanja melalui optimalisasi anggaran. Potensi prioritisasi dan refocusing anggaran kementerian dan lembaga ini dalam range 121,2 triliun hingga 130,2 triliun. Yang ketujuh, sebagai bagian dari upaya kemandirian energi dan efisiensi energi, pemerintah menerapkan kebijakan B50. Ini mulai berlaku 1 Juli 2026. Pertamina telah siap untuk mengimplementasikan blending, dan ini berpotensi mengurangi penggunaan BBM berbasis fosil sebanyak 4 juta kiloliter. Dan ini dalam 1 tahun, tentu ini dalam 6 bulan ada penghematan dari fosil dan juga ada penghematan subsidi daripada biodiesel yang diperkirakan nilainya 48 triliun. Untuk memastikan distribusi BBM, pemerintah akan melakukan pengaturan pembelian dengan penggunaan barcode My Pertamina dengan batas wajar 50 liter per kendaraan, tetapi ini tidak berlaku bagi kendaraan umum, dan untuk detailnya nanti akan disampaikan untuk energi ini oleh Pak Menteri ESDM. Kemudian selain langkah di atas, pemerintah mendorong optimalisasi daripada program makan bergizi gratis sebagai program, dan program ini diarahkan untuk penyediaan makanan segar selama 5 hari dalam seminggu
dan tetap memperhatikan pengecualian seperti untuk asrama, daerah 3T, dan daerah yang dengan tingkat stunting tinggi. Potensi penghematan dari kegiatan ini mencapai 20 triliun. Dan keseluruhan kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi struktural menuju ekonomi yang lebih efisien, produktif, dan... Demikian informasi kali ini bersama saya, Lulu Handayani. Simak berita lainnya hanya di Merdeka.com.